Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi satara ibadahu bisirril hususiyati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingkang sangat kula mulyakaken keluarga besar Al-Maghfurlah Mbah Yai Muhaimin kalian Mbah Nyai Siti Arafah, guru kawula ingkang ngajar kula ketika kula di Yai Bafa dan selamanya adalah guru kula Yai Taufikur Rahman Muhid, Romo Yai Profesor Mun'im ingkang sangat kula mulyakaken sedaya dzurriyyah, mugi-mugi pinaringan kuat lahir batin. Mugi-mugi adik-adik kawula niki, mas-mas niki diparingi terus saged membuat leluhuripun tersenyum, bahagia dan bersyukur bangga. Estu kula nyuwun agungipun pangapunten. Tadi kula sempat ninggal wirid, walaupun menurut Asy-Syaikh ya Habibana Abdurrahman Sagaf, menurut Habib Abdurrahman As-Sagaf itu man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Kula mantun salim, assalamualaikum ngimami Isa, assalamualaikum, langsung kula pencelit ba'diyah, langsung berangkat wiridan diterusaken santri-santri. Begitu badhe naik mobil tiba-tiba dipapak tamu dan badhe ngusir tamu niku kepanggih dalil fal yukrim dhaifah. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken. Ada satu tempat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, innallaha ja'ala baitan tahtal arsh maktubun fi babiha man zaral ulama faka'annama zaral anbiya. Ada satu kota di bawah arasy yang sangat indah, di mana masuk kota itu harus melewati pintu gerbang, dan pintu gerbangnya niku ada tulisan besar. Tulisan besar niku man zaral ulama faka'annama zaral anbiya. Sinten mawon ingkang sowan ulama, apakah ulama itu sudah kapundhut ataupun ulama itu masih sugeng, maka faka'annama zaral anbiya, dia seakan-akan berziarah kepada para nabi. Inilah mahalnya majelis kita malam ini, karena di tempat ini kula kalih panjenengan sowan kepada kiai-kiai muda, sowan kepada Romo Yai Taufik, sowan Romo Yai Mun'im, sowan para masyayikh, terutama sowan kepada sahibul haul Mbah Yai Muhaimin sekalian. Sehingga mudah-mudahan sekalipun kula kalih panjenengan tidak boten sempat ziarah ke makam para nabi, seakan-akan kula kalih panjenengan sampun tercatat sowan kepada makam para nabi. Saderengipun Covid, kula kalih Romo Yai Abdul Nasir Abdul Fatah paman kawula bersama istri niku sowan Mesir, Jordan, Palestina. Menawi beliau sampun teng Baghdad juga, kula dereng. Ternyata napak tilas para nabi niku menegangkan, mahal dan capek. Econe jenengan
kantun sowan tengeriki tempat sama seperti sowan Jordan, sowan Palestina. Sowan Palestina niku ketika mau masuk ke masjid niku anak-anak muda Israel laki dan perempuan niku sampun memegang senjata yang siap ditembakkan. Niku deg-degan betul niku. Alhamdulillah kula ditakdir kalih Romo Yai Nasir. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kula yakin hakul yakin Mbah Yai Muhaimin niki adalah walinya Allah. Kula ampun jenengan vonis, berarti sampean wali ta Gus. La ya'riful wali illal wali. Nggih kula wali, wali santri, wali murid. Kula mengatakan Mbah Yai Muhaimin niki wali karena wonten pernyataan saking Imam Muna Asy-Syafi'i. Dawuhipun beliau, "Idza lam yakun al-alimu waliyan, falaisa waliyun fil ardi." Kalau seandainya orang alim kados Mbah Yai yang mengamalkan ilmunya, yang mengajarkan ilmunya, yang mendidik santri-santrinya, putra-putranya kados panjenengan tingali sakniki, kalau beliau bukan wali katanya Imam Syafi'i, maka sudah enggak ada wali lagi di muka bumi. Makanya alhamdulillah kula paling jenengan ditakdir sakit lenggah teng majelisnya wali, amin Allahumma amin. Kula ingat di kitab Al-Hikam niku, kita duduk niku bukan duduk atas nama keinginan, tapi duduk kita di majelis ini karena didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbedaan antara al-ghafil dan al-akil. Kalau orang yang lalai itu dia akan mengatakan besok malam saya akan begini, besok pagi saya akan begini, Allahnya hilang. Tapi kalau orang yang berakal itu dia hanya akan berkata besok saya akan diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak merasa punya kekuatan, tidak merasa punya kekuasaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, niki yang kedua, kula isyhad bahwa beliau adalah walinya Allah karena hidupnya dihabiskan untuk ilmu, hidupnya dihabiskan untuk mulang, dan alumni-alumninya, anak-anaknya menjadi penerus yang luar biasa. Kantun kula kali panjenengan dongaaken mugi-mugi mas-mas niki diparingi kuat lahir batin saged nerusaken lelampaipun abaipun. Kula saderenge hal niki telepon kali Romo Yai Taufik. Kula pingin ngeholi sedaya mursyid sejombang dan kula tanglet diceritakan banyak kali beliau bahwa di tempat ini riyin wonten torikohan. Salah satu yang memprakarsai adalah Mbah Yai Mahfud nggih Kiai. Mbah Yai Aziza. Kula sedang pingin napak tilas para mursyidin, napak tilas para pejuang-pejuang thariqah. Dan insya Allah malam Rabu, malam Selasa nggih malam Rabu tanggal 9 Desember badhe ngawontenaken hol mursyidin dan tokoh pejuang thariqah ingkang dirawuhi Mbah Yai Halwani Nawawi saking Purworejo. Beliau niku matur, Gus saya tak nyepur. Wah geng, kula menten niku langsung kados ditempeleng Prof. Wah aku sing nomae pakai mobil, wis pakai supir dua, beliau malah enteng nyepur. Wis kalah 1-0. Mboten kalah panjene. Riyin tiang-tiang sepuh riyin niki luar biasa tawaduknya, luar biasa andap asalnya, luar biasa sederhananya. Kula jadi ingat dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau pernah menyampaikan testimoni bahwa ma wasaltu, beliau mengatakan saya tidak wusul bisiyami naharin wa qiyami lailin atau biqiyami lailin wa siyami naharin. Saya tidak wusul kepada Allah itu gara-gara sholat malam saya
gara-gara puasa sunnah di siang hari saya. Walakin wasaltu ila rabbi, tapi saya sampai kepada Allah. Wusul ilallah itu satu bil karomih wat tawadu'i wa salamati sadri. Sehingga kulo mengambil kesimpulan jalan tercepat menuju Allah niku karom, tawadu dan salamatis sadri. Bukan berarti orang sekali bersyekh Abdul Qadir Jilani niku sholat malamnya biasa-biasa, luar biasa. Puasa siangnya luar biasa, tapi dengan jujur beliau ingin memberikan pelajaran kepada kita murid-muridnya bahwa itu semua tidak menjadikan saya wusul. Yang menjadikan saya wusul pada Allah itu adalah satu karena karom. Mbah Yai Jamal niku pernah memaknai karom niku dermawan kuadrat, bukan sekedar dermawan tapi dermawannya dermawan. Kula boten saged nyontohaken seperti nopo dermawannya niku. Tapi setiap kula nderekaken Mbah Yai Jamal niku Romo Yai pernah ngontrol ke pondok kawula ingkang dateng Peloso niku, dikerubut kali anak-anak kecil, dikerubut kali tiang-tiang kampung niku Gus langsung kantongnya niku langsung ngerogoh sak wonten nih. Amplop-amplop ngoten nih. Sampai telas. Mantunya ningali. Ampun kata-kata 20 ribuan atau paling banyak 50 ribu. Boten abah niku langsung sak wonten nih. Pun boten mikir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah niku karom. Karenanya kulo seuring angsal cerita kalau ada kiai hebat, kalau ada orang luar biasa mulianya, itu biasanya orang tuanya punya sifat karom. Orang tuanya punya sifat yang sangat amat dermawan. Niku kuatah sangat. Kalau pernah nyontohaken tentang tambak beras, tapi kalau salah ngomong, mantun nyontohaken niku kalau diparani kali salah setunggal keluarga, Dek, kalau bercerita jangan cerita begitu. Kami yang tidak anaknya orang yang karom ini agak tersinggung. Akhirnya kalau boten berani menyebut nama bercerita. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, monggo sareng-sareng mengkarom-karomkan diri. Walaupun dereng sakit gitu. Kulo dapat cerita dari abah kulo, Abah Hasan. Mbah Abdul Karim Lirboyo rahmatullahi alaih itu mendapatkan derajat pangkat seperti yang beliau sandang, itu salah satunya karena beliau dididik oleh Mbah Nyai Khalil untuk menghilangkan sifat pelitnya itu. Setiap hari katanya abah kulo angsal saking abahnya cerita kalau pemuda yang bernama Abdul Karim itu bahasa pacul guangnya mereman. Dia mondok sak mantune ngaji niku bekerja di tetangga-tetangga nawarakan tenaganya. Setiap beliau pulang dari tetangga mendapat hasil apa niku sampun dicegat kalih Mbah Nyai. Abdul Karim oleh apa nak pisang Mbah Nyai sini tak pe. Oleh apa nak kelapa Mbah Nyai sini tak pe. Oleh apa nak oleh yatra Mbah Nyai sini tak pe. Coba ngeten niki dipraktekkan teng pondok-pondok saya saja nih. Sangun indile tak pe. Boyong sedaya bapak-bapak. Sebab yakin watak dasar manusia niku panceni pelit. Kalau tidak dilatih sulit menghilangkan rasa pelit niku. Akhirnya mungkin awalnya Mbah Abdul Karim niku berat, kemudian setengah berat, setengah ringan, menjadi ringan, sehingga pada suatu saat kalih Mbah Nyai boten dicegat, sudah otomatis langsung menyerahkan hasil pekerjaannya ke dalamnya Mbah Nyai. Begitu Mbah Karim seperti itu, makanya kalau boten ragu, boten aneh kalau Lirboyo dan keturunannya kados ngoten niku mulyanya. Yang kedua bitawadu'i, dengan tawadu. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken. Kula pernah membaca cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang paling berat niku adalah berjuang untuk tawadu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani suatu saat beliau berjalan dengan murid-muridnya. Di tengah jalan beliau berpapasan dengan pemuda yang teler mabuk.
wis kotor semua, bajunya kotor dan lain sebagainya, ngomongnya sembarangan. Tapi tiba-tiba Syekh Abdul Qadir mengatakan, bala wa huwa qadir, bala wa huwa qadir, bala wa huwa qadir, sambil jerit beliau nangis. Akhirnya beliau mengatakan kepada murid-muridnya, ayo diangkat, digendong, dibawa ke pondok, dibersihkan, dikasih sarung, jubah dan lain sebagainya. Sak mentune ngoten, muridnya niku tanglet ngeten, ya Syekh, mohon maaf, kami pingin sekali tahu kenapa jenengan tadi mengatakan bala wa huwa qadir 3 kali sambil menjerit di akhirnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir jauh ngeten, nah, ruh dia dengan ruh saya bertemu. Makanya kulo kali panjenengan niki disebut arwahun mujannadah. Jadi kulo kali Mbah Yai Muhaimin, kali Mbah Yai Aziz, kali Mbah Yai Anwar, Mbah Yai Mahfud niku dikenal karena ruh kita itu satu pasukan. Ruh saya dan ruhnya pemuda itu ketemu. Nah, kemudian pemuda itu tiba-tiba bertanya begini pada saya. Pertanyaannya arti kurang sopan, mau dibilang kurang ajar kok bukan pantas gitu, kurang sopan. Ya Syekh, Anda tahu saya seperti ini, pemabuk, pendosa dan lain sebagainya. Kalau saya bertobat kepada Allah, Syekh, apakah Allah akan menerima tobat saya? Apakah Allah bisa menerima taubat saya? Akhirnya saya mengatakan, bala wa huwa qadir. Iya, Allah mampu menerima tobatmu. Matur nuwun Syekh, pertanyaan kedua. Ya Syekh, saya yang jahat, saya yang kotor, saya yang pemabuk ini mungkin enggak bisa menjadi wali seperti sampean, menjadi sultanul aulia seperti sampean. Apa jawabnya Syekh Abdul Qadir? Bala wa huwa qadir, jangan ragu, iya Allah mampu merubah kamu yang pemabuk itu menjadi seorang waliullah seperti saya. Yang terakhir Syekh, niki yang membuat Syekh Abdul Qadir Jilani menjerit menangis. Ya Syekh, kamu orang yang terkenal, kamu orang yang hebat, kamu orang yang sangat mulia, dan kamu dikenal sebagai sultanul aulia. Bisa ndak ya, mampu ndak ya Allah menjadikan makommu di makom saya? Artinya bisa ndak engkau dicopot dari sultanul aulia menjadi pemabuk seperti saya? Jerit Syekh Abdul Qadir sambil mengatakan, bala wa huwa qadir. Kalau Allah menghendaki, semua bisa terjadi. Makanya dawuh pun Abah niku, hidup ini yang paling berat adalah mempertahankan keimanan. Mempertahankan keimanan niku adalah yang sangat luar biasa. Makanya Mbah Yai itu kalau sudah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah niku biasanya menjerit karena tidak ada jaminan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketawaduan Syekh Abdul Qadir Jilani seperti itu. Pernah dalam kisahnya kitab Al-Hikam niku, wonten seorang waliullah, kemana-mana dia berjalan selalu diikuti oleh mendung. Suatu saat ketika dia berjalan di teriknya panas matahari, dia duduk-duduk di atas batu, dia diiupi oleh mendung. Ada seorang pemuda ahli maksiat kata ngeten tadi niku. Tiba-tiba ahli maksiat itu pingin ngalap barokah, marek nyedek nang walinya Allah niku, duduk di sampingnya. Sang walinya Allah niku mengatakan, kamu jangan dekat dengan saya, sana. Kita nggak level, gampangannya bahasa sekarang, kita nggak level. Ya Syekh, kalau pingin ketularan jenengan, iya kalau sampean ketularan saya, tapi kalau saya yang ketularan sampean, bahaya, sana pergi. Begitu dimarahi, diusir oleh waliullah niku, sang pemuda niku menangis dan mengadakan tangannya dan mukanya ke atas langit. Ya Allah, di dunia saja saya sudah diusir oleh kekasihmu, bagaimana kelak saya di akhirat? Ya Allah, kalau sudah seperti ini gak kuat saya, ya Allah, hanya engkaulah satu-satunya harapan saya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketakaburan dari seorang waliullah niku kemudian yang terjadi saat itu juga mendung niku kemudian pindah kepada orang yang ahli maksiat niki.
Artinya perpindahan wali niku sangat mudah, tidak perlu sertijab bapak-bapak, tidak perlu tes napa niku fit and proper test. Jadi yang tawaduk itulah katanya Syekh Abdul Qadir, ma wasaltu ila rabbi bisiyami naharin wa qiyami lailin walakin wasaltu ila rabbi bil karam wa tawadu wa salamatis sadri. Bapak-bapak, ibu-ibu, salamatis sadri niku luar biasa, dan inilah yang kemudian kita sering berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Dalam tutup dengan satu hadis yang panjang tapi kulo ringkas. Suatu saat Kanjeng Nabi duduk di dalam masjid. Tiba-tiba Kanjeng Nabi dawuh akan masuk ke masjid ini, dia adalah rajulun min ahlil jannah, laki-laki calon penghuni sorga. Orangnya masih hidup tapi sudah dapat tiket min ahlil jannah. Ditunggu oleh akabirus sahabah, sahabat yang besar-besar itu. Ternyata yang masuk niku adalah orang separuh bayak atau Mbah Yai Romo Munim katanya. Dari jenggotnya ada air bekas wudhu dan sederhana nenteng sandal. Jangan disalahpahami berarti ahlul jannah itu eman sandal gitu. Boten. Dia nenteng sandal masuk ke dalam masjid. Para sahabat, itu tah orangnya. Besoknya Nabi bilang akan masuk pada masjid kita ini dari pintu yang sebelah sana sekarang. Perhatikan, dia adalah rajulun min ahlil jannah. Dia adalah laki-laki calon penghuni sorga. Ditunggu sama bapak-bapak. Sampai 3 kali Nabi mengatakan rajulun min ahlil jannah, 3 hari berturut-turut sama orangnya. Akhirnya ada seorang sahabat yang pingin meneliti, hebat men orang ini, 3-tiganya juara 1-nya dia, juara 2-nya dia, juara 3-nya dia, apa sih hebatnya? Riyen niku kalau ada orang seperti itu pingin dilihat. Saniki yang pingin dilihat kan orkes ngoten niku, yang pingin lihat konflik PBNU sing ditunggaken mawon mugi-mugi ndang beres ngoten mawon, boten kapasitas kita. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, akhirnya sahabat niki ada yang mengatakan Abdullah bin Umar, ada yang mengatakan Abdullah bin Abbas. Kemudian bermalam di rumah orang itu. Hadirin, sampai 3 malam saya melihat rajulun min ahlil jannah itu biasa-biasa saja. Hanya ketika gerak ke kanan, gerak ke kiri, zikir terus la ilaha illallah. Dan itu enggak istimewa bagi para sahabat. Banyak orang yang bisa melakukan. Akhirnya 3 hari batas tamu niku, kemudian dia mengatakan, Mas, saya pingin pulang, mohon maaf kalau saya berbohong kepada sampean. Saya mengatakan kalau saya nunut bermalam di sini karena saya diusir bapak saya. Sebenarnya bukan karena diusir, saya hanya ingin belajar bagaimana engkau menghabiskan malam-malam hari. Tadi bapak-bapak, ma wasaltu ila rabbi biqiyami lailin. Ternyata nggak biasa-biasa saja, gak ada yang istimewa saking panjenengan. Apa jawabnya laki-laki itu? Apa yang kamu lihat itulah saya. 1 poin bapak-bapak, orang mukhlis itu dia tidak akan menambah ibadah hanya karena dilihat orang, dia juga tidak akan mengurangi ibadah hanya takut disangka baik oleh orang. Baginya pandangan orang itu sudah tidak ada karena dia pakai kalimat la ilaha illallah. Kaum syariat mengatakan la ma'budah illallah, la ilaha illallah. Kaum thariqat mengatakan la maqsudah illallah, tidak ada yang dituju dalam hidup ini kecuali Allah, la ilaha illallah. Kaum hakikat mengatakan la maujudah illallah, tidak ada yang maujud di muka bumi ini kecuali Allah. Itulah saya nak, katanya. Nggih Pak, matur nuwun, salaman Pak, salim. Kemudian orang itu mengatakan, saya juga penasaran jadinya nak, kenapa saya dibilangi sampai 3 kali rajulun min ahlil jannah. Lah iya Pak, wong sampean biasa-biasa kok rajulun min ahlil jannah. Sik nak, tak ingat-ingat apa ya keistimewaan saya. Jadi orang istimewa itu biasanya gak merasa dirinya istimewa. Orang yang tidak istimewa itu merasa dirinya istimewa.
Apa istimewanya saya orang seperti ini? Nak. Tapi barangkali ini, nopo Pak. Sejak kecil sampai hari ini, saya belum pernah punya unek-unek elek pada orang lain. Langsung bertakbir, Allahu Akbar. Ini Pak yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Kayak kenapa bapak-bapak? Hidup ini kan isinya unek-unek elek pada orang. Kadang-kadang unek-unek elek pada istri unek-unek elek pada suami, bahkan kadang-kadang unek-unek elek pada anak. Celakanya kadang-kadang unek-unek elek pada guru, pada kiai. Kalau pada tetangga ini kan biasa gitu. Ya Allah, inilah hebatnya orang itu disebut rajulun min ahlil jannah 3 kali, karena dalam dirinya sudah tidak ada ghillan, sehingga doa kita walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Setelah urusan berdoa itu, urusan istighfar itu, kemudian memohon kepada Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami unek-unek elek pada orang yang beriman. Lah ini tidak bisa kita dapati tanpa dibimbing oleh seorang mursyid, tanpa dibimbing oleh seorang guru, tanpa dibimbing oleh orang tua. Makanya bimbingan guru, bimbingan orang tua, bimbingan mursyid niku sangat dibutuhkan. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Karenanya kula tutup dengan satu doa dalam kitab Hikam. Doa niki kula baca di makomipun Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ketika kami siaroh ke beliau, orang-orang sampun keluar, kula kalian isti setoran matan hikam, maos matan hikam di sampingipun Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tiba-tiba ketika sampai pada hikmah munajat, Allahumma tahhir qalbi minal aghyar, Allahumma tahhir qalbi minal aghyar, kula langsung ditepuk kali pemuda tampan, kemudian dikasih kitab. Tulisannya niku adalah cara mudah memahami hikam atau iya. Kemudian saya tanya, kenapa saya kasihkan, kenapa saya mendapat ini, katanya. Sudahlah terima, saya juga gak tahu siapa yang harus saya serahkan, tapi kemarin ada orang ngirim kitab ini, nanti serahkan kepada siapapun yang digerakkan hatimu untuk diserahkan. Begitu kula maos Allahumma tahhir qalbi minal aghyar, kitab niki dikasihkan kula. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, isinya tahhir qalbi minal aghyar itu, ya Allah bersihkan hati kula minal aghyar, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau enggak berdoa, enggak dibimbing oleh mursyid, enggak dibimbing oleh guru yang sempurna, sulit bapak-bapak. Malam yataqalqal fi ilmina hada, barang siapa yang tidak mau memperdalami ilmu tasawuf, katanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bisa-bisa dia mati dalam keadaan syirik, bisa-bisa mati dia dalam keadaan Yahudi, bisa-bisa mati dia dalam keadaan Nasrani. King nopo? Karena mungkin merasa dirinya sudah paling benar. Maka ingkang saged dalam sampai akan nyuwun agungipun pangapunten, wonten dawuh saking Mbah Yai Halwani kemarin ketika kula sowan, zikir niku wonten zikir hasanat, wonten zikir darajat. Kita semua tadi baru saja zikir hasanat. Zikir hasanat itu adalah zikir-zikir yang berpahala, tapi biasanya tidak mengantarkan kita wusul ilallah. Orang-orang sufi, orang-orang thariqah niku biasanya berusaha menaikkan zikirnya berdasarkan bimbingan mursyid menjadi zikir bukan hanya hasanat, tapi zikir darajat, zikir yang istiqomah dibimbing mursyid, yang kemudian derajatnya naik adatan biasanya, tapi kadang-kadang nggak biasa juga Bapak, biasanya naik sehingga sampai lusul. Sehingga zikir yang katos ngeten, zikir yang ada sanatnya, zikir yang ada mursyidnya, itu dawuhipun Mbah Yai Halwani adalah zikir darajat. Nyuwun agungipun pangapunten estu nopo ingkang dalem sampai akan niki
kalau ada salahnya saking kawula, kalau ada benarnya karena barokahnya guru-guru kita semua. Mugi-mugi pondok niki menjadi pondok yang makmur, pondok-pondok yang melahirkan alim ulama. Mugi-mugi sedaya pondok di Jombang khususnya Pacul Kuang niki diparingi maunah saking Allah. Dari tempat ini lahir orang-orang alim yang meneruskan para perjuangan para leluhur kula kali panjenengan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mugi-mugi sesarengan kali hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Ana muballighun wa antum mustami'un wa innamal huda hudallah. Saya hanya sekedar menyampaikan kata Mbah Zainuddin Nganjuk. Wa antum mustami'un, panjenengan sekedar mendengarkan. Wa innamal huda hudallah. Adapun hidayah itu mutlak saking Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kula tutup wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.